Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Trianto. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 220401020033, Prodi Teknik Informatika, kelas IT 601, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dengan dosen Muhaimin Eskom SH MM Mkom. Kali ini saya akan membahas tugas diagram konteks DFD 0, DFD 1, dan DFD 2 pada Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. DFD, Data Flow Diagram. Data Flow Diagram di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai diagram arus data, merupakan teknik pada analisa terstruktur untuk mempresentasikan proses-proses data dalam suatu sistem. Adapun manfaat penggunaan DFD. Yang pertama adalah mengkombinasikan pengetahuan sistem dengan pengguna. Yang kedua, memudahkan pemahaman terhadap sistem karena adanya keterkaitan antara sistem dan subsistem. Yang ketiga, mampu memperlihatkan proses yang ada di sistem. Yang keempat, menekankan pada pengolahan data atau mentransformasikan data saat berpindah dari satu proses ke proses lain. Di sini ada simbol DFD, notasi atau simbol DFD. Berikut ini ada notasi yang digunakan di dalam DFD. Yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan notasi untuk mewakili orang atau unit terkait yang berinteraksi di dalam sistem. Nama yang diberikan pada suatu entitas biasanya menggunakan kata benda, misalnya seperti petugas, anggota, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Yang kedua adalah proses. Proses itu biasanya digambarkan dengan lingkaran. Proses merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang memproses data masuk yang ditransformasikan ke aliran data keluar. Nama yang diberikan pada suatu proses biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga adalah basis data atau storage, yang biasa kita sebut juga penyimpanan. Merupakan simbol yang kaitannya tentang file dan penyimpanan data. Simbol basis data sering berada setelah simbol proses untuk menyimpan output pemrosesan. Biasanya nama yang diberikan pada sebuah penyimpanan menggunakan data benda. Yang keempat adalah aliran data yang menggunakan gambar tanda panah. Aliran data merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi baik masukan maupun keluaran. Berikut adalah diagram konteks dari DFD level 0. Diagram konteks adalah tingkat tertinggi dalam DFD di mana diagram ini hanya memiliki satu proses inti yang menggambarkan keseluruhan sistem. Ini adalah bentuk daripada diagram konteks informasi manajemen perpustakaan. Yang dimana di sini dalam kasus ini ada 4 entitas yang terlibat di dalam sistem itu, yaitu calon anggota, petugas perpustakaan, dan yang keempat adalah pimpinan perpustakaan. Satu calon anggota perpustakaan dapat mendaftar untuk menjadi anggota perpustakaan dan mendapatkan ID keanggotaan untuk dapat melakukan berbagai hal seperti membaca buku dan meminjam buku perpustakaan. Yang kedua, ada anggota perpustakaan yang dapat mencari buku pada aplikasi yang dibangun. Oleh sebab itu, entitas ini mengirim masukan input berupa data pencarian untuk proses pencarian data buku dan menerima pengeluaran berupa data buku yang dicari. Yang ketiga itu ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan merupakan entitas yang cukup banyak berinteraksi dengan sistem. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya melakukan login, mencari buku, mengelola data buku, mencari peminjam, mengelola data peminjam, mencari anggota, mengelola data anggota, mencari petugas, dan data mengelola petugas. Yang kelima adalah pimpinan perpustakaan yang bertugas menerima laporan anggota, laporan peminjaman buku, laporan pengembalian buku, laporan stok buku, dan sanksi. Aliran data dikirim dari entitas petugas yang masuk ke dalam sistem adalah 1. Data login untuk proses login ke sistem. Yang kedua, pencarian buku dengan kode buku untuk proses pencarian dan pengelolaan buku. Yang ketiga, data peminjam untuk proses pencarian dan pengelolaan data peminjam. Yang keempat, data anggota untuk proses pencarian dan pengelolaan data anggota. Yang kelima, data petugas untuk proses pencarian dan pengelolaan data petugas. Dari masukan yang diterima oleh sistem, selanjutnya aliran data yang dikeluar dari sistem
ke petugas adalah: satu, pesan login atau logout dari proses login atau logout. Yang kedua, data buku dari proses pencarian kode buku dan pengelolaan buku. Yang ketiga, data peminjaman dari proses pencarian dan pengelolaan data peminjaman. Yang keempat, data anggota dari proses pencarian dan pengelolaan data anggota. Yang kelima, data petugas dari proses pencarian dan pengelolaan data petugas. Berikut adalah diagram daripada DFD level 1. DFD level 1 ini bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan sistem dengan lebih detail. Pada DFD level 1, proses dipecah menjadi beberapa proses. Di sini kita petugas perpustakaan bisa melihat data peminjam, data anggota, dan juga mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, di sini ada DFD level 2. DFD level 2 kita melakukan dekomposisi pada setiap proses yang ada di level 1. Di sini petugas perpustakaan bisa menambahkan buku, mencari buku, melihat buku, mengubah buku, dan menghapus buku. Ini adalah diagram DFD level 2 dari proses pengelolaan peminjaman pada DFD level 1. Dari sini petugas bisa mencari nama peminjam, dan peminjam bisa melihat buku dan meminjam buku yang dia cari dengan menambahkan buku yang ia ingin pinjam. Dan petugas perpustakaan bisa menambahkan peminjam dari anggota yang ingin meminjam buku perpustakaan. DFD level 2 dari proses pengelolaan anggota pada DFD level 1. Petugas dapat melihat berapa anggota yang aktif dalam perpustakaan dan bisa mencari anggota dan juga bisa menambah dan menghapus anggota. Yang keempat adalah DFD level 2 dari proses pengelolaan petugas pada DFD level 1. Petugas bisa mencari dan melihat ataupun menambahkan, menghapus, dan mengubah data petugas yang ada di dalam perpustakaan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih.